السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام والبركات على سيد العالمين حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah wa ja'alana minal mukhlisin lahuddin. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan, kita sampaikan ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala limpahan karunia, rahmah, hidayah serta taufik, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi hadiah berupa berbagai amal ibadah dengan sempurna rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang pada bersyukur. Allahumma amin. Jadi kenikmatan di antaranya itu diberi hidayah. Hidayah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dijaga, disyukuri. Termasuk taufik. Kalau hidayah itu berupa ilmu, ya, berupa rasa keinginan, iradah untuk memuji Allah, untuk mentauhidkan Allah. Kalau taufik itu pertolongan untuk melaksanakan ibadah. Nah, maka mendapatkan hidayah dan taufik adalah mendapatkan dua kenikmatan yang sangat besar di dunia ini. Maka kalau kita tidak bersyukur sangat tidak pantas, ya. Jadi panjenengan ditakdirkan oleh Allah di malam ini duduk bersimpuh, ya, menghadap Allah, tadi sholat, zikir, doa. Itu sebenarnya Allah lagi membuktikan I love you. Allah lagi menyampaikan aku cinta kamu. Kita nggak dengar. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai hambanya, Allah jadikan hambanya untuk rasa cinta menyembah Allah, kekuatan untuk menyembah Allah, kekuatan untuk berakhlakul karimah. Itu kalau Allah mulai cinta begitu. Hati kita diikat dengan senang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti cinta. Tresnone Allah kali kawula nggih menika dipun zahiraken ken kemawula. Cintanya seorang hamba kepada seorang tuan kepada hambanya, maka hamba itu dijadikan sebagai benar-benar hamba Allah untuk mengabdi. Itulah ciri kita yang pasti, Pak, ya. Kita pengabdi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Bagaimana cara bersyukur? Kita sudah ditakdirkan seperti itu. Pertama, yakin bahwa ini adalah murni karunia Allah. Ya, bukan karena yang lain, bukan karena usaha kita, bukan, ya. Tapi Allah yang memang menghendaki kebaikan untuk kita. Yang kedua, senantiasa kita memuji Allah. Ya, senantiasa menceritakan ini loh, Allah masih luar biasa, masih menjaga iman dan Islam kita. Sering mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita gunakan waktu yang diberikan Allah, diberikan hati oleh Allah, kita jaga. Diberikan kita akal, kita jaga dengan menuntut ilmu, kita fahami, ya. Insya Allah orang yang selalu bersyukur, dengan bersyukur yang seperti tadi, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Malah ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum lazidannakum. Allahumma amin. Mudah-mudahan, ya. Bapak-bapak yang saya hormati, tentunya sholawat dan salam kita haturkan semoga tetap tercurah limpah atas panutan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswatun hasanah. Nabi kita Muhammad uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, ya. Jadi kalau Anda kepengin mencontoh segala amal ibadah akhlakul karimah, silakan contoh pada baginda Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Sudah disetir, sudah disetting oleh Allah. Apa settingan Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Settingan Allah. Itu Allah membuat kisah karakter beliau, ya. Jadi azizun 'alaihi ma 'anittum. Benar-benar Nabi itu merasa berat apa yang menimpa kalian. Ada nggak di antara bapak-bapak kalau berdosa sekali rasanya kayak udah mau kiamat aja, Pak? Ketakutan banget. Ada nggak, Pak? Dosa kecil, lihat bukan bininya gitu ya, perempuan lain lewat depan kita lihatin, cakep, kondangan jelas cantik semua, make up semua, berarti dosa bukan istrinya sendiri, ya dosa kecil sih, tapi bapak merasa ini dosa besar, ini menakutkan sekali. Pernah nggak gitu, Pak? Pernah nggak? Dosa yang kecil yang kita anggap sepele itu bisa besar di sisi Allah karena kita tidak memperhatikan. Berarti ketika kita melakukan dosa itu kita seolah-olah itu lupa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya, Pak? Itu. Nabi itu menangis karena itu, Pak. Nih umatku bikin dosa aku malah ketawa, seneng banget. Pacaran malah di medsos kan. Pacaran itu halal apa haram? Ya haram kalau belum jadi suami istri. Maksiatnya dizahirkan, diceritakan di media sosial. Dosanya tambah enggak? Ya ini kayak nggak punya dosa, masya Allah. Ya, jadi dan Nabi sangat sakit hatinya, sangat kasihan dengan kita. Ahlan wa sahlan ya Habib, kumaha, memang baru nyampe pada di Bandung, masya Allah. Selamat, alhamdulillah. Nah, itulah yang kadang-kadang kita nggak perhatian, Pak, ya. Dosa kita habis menghibah, habis mencela orang, ya, mencela makanan, minuman. Kita seolah-olah nggak perlu istighfar, ya. Istri kita masak keasinan lupa, ini udah kasih garam apa belum ya? Lagi kena COVID jadi nggak kerasa ini, tambah lagi asin. Ini bahasa Jawa ini bukan asin letek gitu, double asin kuadrat. Jadi makan kita tunjukkan muka kita yang tidak puas kepada istri. Kasihan nggak istri? Kasihan, ya. Jadi kadang ada pola yang seharusnya kita nggak jujur, ya, dengan maksud untuk menjaga perasaan tadi kayak istri tadi. Oh, enak banget. Kalau perlu saya makan semuanya, Bu. Ibu jangan, biar saya aja yang makan semua. Pernah gitu, Pak? Begitu dicek, asin banget. Alhamdulillah. Ya, Nabi pernah kejadian ketika dengan para sahabat yang lain disuguhi buah, ya, dari riwayat buah anggur. Nah, makan nama baginda Nabi itu kalau makan pertama kali, Pak, untuk dicipi enak apa enggak. Nah, makan biasanya dibagi-bagi sama sahabat-sahabat yang lain, ini enggak, dimakan semua oleh Nabi. Tumben ya sahabat yang biasanya dibagi ya, sampai selesai, sampai habis, Pak. Sampai habis. Enak ya Rasul. Alhamdulillah habis. Alhamdulillah. Itu enggak dicatat dosa, enggak. Sahabat heran. Ya Nabi biasanya Anda itu sangat bestie banget dah. Belum diminta udah ngasih kan gitu ya. Enggak sih. Sampaikan kalau ada yang tidak enak, takut kalian tidak bisa menjaga perasaan yang punya rumah. Ya, tapi jangan dipraktekkan loh. Nanti kalau di rumah orang, ya ngabisin malu-maluin. Ada standarnya, Pak, ya. Jadi itu jadi menjaga perasaan yang punya rumah. Nah, itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngaji sirah nabawiyah, kita ngaji karakter Nabi yang begitu bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang. Anda belum istighfar, bikin maksiat, Nabi udah istighfar dulu. Bayangin, gimana nggak sayang? Kita lupa, ya. Kita istighfar paling banter berapa kali sehari, Pak? 3 kali habis sholat, ya. 3 kali habis sholat. Itu aja nggak difahami artinya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nggak paham artinya, ya. Nggak mau menghadirkan makna istighfar tersebut. Ya, jadi ayo mari kita tambah cinta kita kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hormati kewajiban kita kepada beliau,
mengikuti sunnah beliau, mencintai beliau, menyanjung beliau, tidak mencela keturunan beliau siapapun. Bahkan umat Nabi jangan kita cela, nggak boleh. Bahkan orang yang non muslim, yang zimmi, tidak boleh kita sakiti, nggak boleh. Maka jagalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, adafata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, nahnu jiranun bidzal harami, haramil ihsani wal hasani, nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu wa bihi min khawfihim aminu, irfa'u ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, adafata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, wa uhailal judi wal karami. Kita sedang menyampaikan salam ya Pak ya. Salam untuk siapa? Untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maulid apa yang kita baca? Maulid Ad-Daibai ya. Ad-Daibai kalau nggak salah yang menyusun Syekh Abdurrahman Ad-Daibai dari termasuk keluarga Nabi, keturunannya dari Bani Syaibah kalau nggak salah, Asy-Syaibani ya, maaf Asy-Syaibani. Nah beliau termasuk zuriyah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, jadi kalau Anda mengucapkan salam, innamal a'malu binniyat, sampaikan dengan niat dulu. Nah, contoh ketika Anda bertemu saudara, Assalamualaikum, ada niatnya, apa niatnya? Mendoakan, apa? Mendoakan. Jadi kalau salam, mendoakan. Maka ketika kita salat, salam pertama nih ya, Assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan untuk Anda semua, warahmatullah. Jadi ada niat menyampaikan salam, menyampaikan doa keselamatan untuk manusia yang makmum atau yang jamaah di kanan ya. Yang kiri pun sama diniatkan, itu nilai tinggi di sisi Allah. Jadi orang yang mendoakan kebaikan ya. Itu. Jadi kalau kita mengucapkan salam, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rasulullah salamun, semoga keselamatan alaika tetap atas paduka engkau ya Rasulullah, ya Rafi' asyani wa daraji, wahai insan yang sangat tinggi akhlaknya, kedudukannya, tingkahnya, wa daraji, dan Rafi' ad-daraji yang tinggi derajatnya. Jadi ini salam yang luar biasa. Atfatan ya jiratal alami, oh kami mohon belas kasih, atfah, kasihani kami ya, ya jiratal alami, wahai tetangga alam, atau wahai penyelamat alam, atau
wahai tetangga yang punya tanda yang mulia al-alam. Ya uhailal jud, ya itu tasghir dari ahlal jud. Jadi ada teman-teman saya dari seberang menyampaikan, oh tuh salah ini harusnya ya ahlal jud, bukan salah ya akhi, itu tasghir namanya. Jadi ya Hasan jadi Husain gitu ya, Fadil atau Fadl jadi Fudail gitu. Jadi wazannya uhailal jud, wahai yang memiliki sifat jud, sifat dermawan, wal karami dan sifat mulia. Nahnu jiran ila akhirih. Jadi ini adalah pelajaran yang penting bagi kita untuk melestarikan rabithah kita, hubungan kita dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Salamnya persis sama dengan salam sesama manusia, sesama muslim kan? Cuman bedanya kan kalau sesama manusia assalamualaikum gitu ya. Ini kan assalamualaikum. Dalam salat pun kita diajarkan itu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa dibilang syirik. Kita menyembah Allah, kita sedang berbakti kepada Allah, tapi kita diperintahkan untuk membaca salawat dan salam ya. Assalamualaikum, semoga salam alaika atas paduka atas engkau. Berarti sifatnya ini khitabnya kepada siapa? Disampaikan kepada baginda Nabi. Artinya dalam keadaan kita ibadah, kita jangan lupa wasilah kita yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah wasilah yang paling agung, ya. Artinya tanpa kita diperantarai oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul kekasih Allah, maka kita tidak akan bisa melaksanakan sholat, Pak. Bagaimana tidak? Nabi sudah menyampaikan kalian gak bakal bisa sholat, makanya lihat saya sholat, kata Nabi. Shallu kama ra'aitumuni sholli. Jangan lupa jasa orang sudah menyampaikan pelajaran dengan praktek langsung, itu Nabi. Kalau kalian sholatlah sebagaimana kamu lihat aku sholat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Allah mengingatkan kita agar kita selalu mengingat, ya, asbab-asbab kita dapat hidayah, ya, mengingat jasa-jasa para pahlawan, para ulama, para syuhada. Itu hakikatnya kita memperingati proklamasi kemerdekaan, Pak. Paham ya, Pak? Coba nggak ada jasa mereka, Pak. Nggak ada yang mau berjuang umpamanya. Bisa nggak ngaji kayak gini? Nggak bisa. Jangan cuma ulama aja, syuhada. Ya, karena itulah maka pantas Allah menyampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 orang, ya, minimal 3 orang yang diberi izin oleh Allah untuk menyampaikan syafaat. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Why? Dimana? Kenapa nabi ini diberikan hak memberikan syafaat? Karena pengorbanannya, setiap detak jantung para nabi ini semuanya dipikirkan siapa? Umatnya. Gimana supaya selamat dunia, akhirat, Pak. Dipikirin. Kasihan sama jamaah Masjid Al-Ikhlas, dosanya banyak, makanya dipikirin sama Nabi, istighfar mulu Nabi di alam sana, Pak. Ngerasa nggak kira-kira kayak gitu, Pak? Cinta Nabi seperti itu. Maka kita baca salat kok malas kayaknya, Masya Allah ya, malu ya. Nah ini, hidupnya hanya untuk ibadah, untuk menolong umat, berjuang. Ya. Jadi itu al-anbiya. Semua Nabi begitu, nggak ada Nabi yang santai saja, nggak nolong umat, nggak ngajar, enggak. Semua Nabi dan Rasul itu benar-benar berjuang. Ya. Yang kedua siapa? Yang bisa memberikan syafaat? Al-ulama. Ulama, orang-orang yang mewarisi ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berhak memberikan syafaat, ya, kepada santrinya, kepada orang yang dia kehendak, yang dia cintai. Kenapa begitu, Pak? Kira-kira bapak-bapak ngaji kitab sehari berapa jam kira-kira, Pak? Seminggu sekali 1/2 jam. Itu aja nggak full, Pak. Sampai bercanda ya. Tuh, ngaji itu di secangkir hikmah. Banyak ngopinya apa ngajinya, Pak? Banyak ngopinya. Masya Allah. Ulama pikirannya itu umat juga sama. Dibikin bagaimana supaya umat ini sholatnya benar. Gimana caranya supaya sholatnya benar, akidahnya benar, jangan sampai syirik, jangan sampai tasbih, jangan sampai menyerupakan Allah dengan makhluk, jangan sampai keliru akidahnya, dipikirin banget itu. Sampai kadang-kadang ulama itu nggak sempat kerja, Pak. Ulama itu nggak sempat kerja. Saya nggak bilang ngojek lo ya, nggak sempat bekerja gitu kadang ya.
Makanya dipikirkan itu, gimana supaya umat itu bisa memahami, bisa takut kepada Allah. Karena kewajiban ulama adalah apa? Pertama, mengamalkan ilmu dulu, Pak. Ya tidak disebut ulama lah kalau dia nggak benar-benar mengamalkan ilmu. Ulama itu kewajiban pertama mengamalkan ilmu. Kalau diamalin kan orang jadi ngelatih cara salat yang benar. Nggak nyeting gerakan sendiri, Pak, ya. Garuk-garuk gerakan sendiri kan, bukan gerakan sholat. Ngilangin ini, ada yang ngupil pas sholat, itu gerakan settingan sendiri tuh. Paham ya, Pak, ya? Ulama ngajar jangan begitu, nggak boleh. Kakinya jangan dance kalau lagi setelah duduk tahiyat awal berdiri ya, atau setelah sujud kedua ya, setting dulu. Oh, kurang pas nih, maju dikit. Ini belum pas, geser dikit. Bukan gerakan soal dipikirkan itu para ulama. Masya Allah, cintanya ya. Oke. Yang ketiga siapa? Syuhada. Karena apa? Mereka mengorbankan jiwanya, Pak. Darahnya, tenaganya, usianya, umurnya demi kejayaan al-Islam wal muslimin, berjuang ya untuk manusia, kebebasan, kemerdekaan. Hurriyah wataniyah kita, saya lebih senang membahas tema proklamasi sebenarnya kalau sekarang ini ya. Hurriyah, kemerdekaan berbangsa bernegara ini tidak luput dari rahmat Allah yang dizahirkan dengan cita-cita luhur para pahlawan. Pengen apa? Biar kita ibadahnya enak, ya Pak ya, perekonomiannya enak, ada keamanan, imannya nyaman, Pak. Udah bekerja di pabrik, tiba-tiba dibom. Masya Allah. Ya, ini, Masya Allah. Pak syuhada kita yang mudah-mudahan mereka semua dapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Allahumma amin. Apa kewajiban kita, Pak? Tinggal nerusin, Pak. Nerusin apa yang jadi cita-cita mereka. Iman kita harus bagus, Islam kita perbaiki yang bagus ya Pak ya. Rajin istiqomah ke masjid ya, rajin mengaji, perhatikan tetangga ya, fakir miskin, perhatikan itu Pak. Maka insya Allah kita akan membuat mereka bangga karena kita meneruskan proklamasi kemerdekaan ini insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kajian kita Ad-Durarul Bahiyah sampai mana ya? Salat ya. Oh iya, kemarin ada pertanyaan saya apalin itu. Ayo, apa arti salat? Yo, anu saha, anu bisa ngejawabna. Apa itu salat, Pak? Mahiyas sholat. Sholat itu secara bahasa sudah diajarkan. Artinya apa ya? Ini ada YouTube-nya nggak sih? Ada? Udah dibuka belum? Yang kemarin. Oh, habis. Kesini aja nih. Masjidnya ada wifi gratis ya. Nah, insyaallah. Ada kan? Dibuka biar takror. Karena manusia itu suka lupa. Suka itu maknanya sering, bukan senang. Kalau Bapak senang lupa, Pak. Sering lupa, Pak. Senang lupa, ya senang lupa masalah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. As-salatu hiya doa. Salat itu artinya adalah doa. Itu secara bahasa, salat adalah doa. Secara istilah apa? Menurut istilah, jadi salat adalah apa? Amal. Gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan. Ya, salat adalah perbuatan-perbuatan, gerak maksudnya. Wa aqwalun, af'alun, wa aqwalun, dan ucapan. Nah, salat adalah gerakan-gerakan atau amal-amal ya. Wa aqwalun, dan ucapan. Sudah? Itu salat. Muftatahatun, yang diawali bit takbiri, dengan takbiratul ihram. Jadi kalau nggak takbiratul ihram nggak sah salatnya Pak. Jadi kalau kita salat tiba-tiba sedekap, kita kok ragu-ragu, saya udah takbiratul ihram belum ya? Nggak sah salatnya Pak. Segera takbir, ulangi salatnya. Allahu Akbar. Kan bisa aja orang udah biasa begini ya, mungkin ya ragu, saya udah takbiratul ihram belum ya?
Kalau belum mengangkat tangan nggak masalah, jangan diulang, udah bener nggak apa-apa angkat tangan. Itu sudah. Tapi kalau ragu-ragu, sudah takbiratul ihram belum ya, ulangi Pak. Ya makanya fokus kalau sholat itu. Muhtatamatun, dan diakhiri bitaslimi, dengan salam. Jadi salam termasuk bagian sholat apa bukan? Bagian sholat. Jadi sholat adalah a'malun wa aqwalun, perbuatan atau gerakan-gerakan, ucapan-ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, bisyara'idha makhsusatin, dengan syarat-syarat tertentu atau dengan tata cara tertentu. Maksudnya sudah ditentukan, tidak boleh kita membuat ketentuan yang berbeda gitu Pak maksudnya ya. Itu sholat. Paham Pak ya? Jadi sholat itu bukan hanya doa, tapi juga berupa gerakan-gerakan. Maka karena seperti itu, dan sholat merupakan imaduddin, merupakan tiang agama, maka orang yang sholatnya baik, ini agamanya akan bagus, stabil. Amal-amal yang lain akan kekatrol kalau bahasa kita. Jadi tambah cakep. Karena apa? Sholat itu kan hanya hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mahdhah murni. Jadi dicas. Allah beri tambah hidayah, tambah taufik. Jadi kalau bapak-bapak merasa amal ibadah selain sholat berat, perbaiki sholatnya Pak. Barangkali sholatnya ada yang salah, ya. Barangkali sholatnya ada yang keliru. Kita masih ngalor ngidul pikirannya kalau takbiratul ihram ya. Naruh kuncinya di mana, ya? Sholat begitu takbiratul ihram, iftitah, ya Allah, orang disaku saya kuncinya. Nah, jadi gitu. Belum salat, cari-cari gimana. Nah, itulah tentang kewajiban kita memahami makna sholat. Ya. Oke. Sholat itu ada namanya syarat-syarat. Apa itu syarat? Syarat itu suatu perkara yang wajib yang ada, yang wajib ada di dalam pekerjaan sholat, syarat, dan terus menerus Pak. Itu namanya syarat. Jadi perbuatan sholat itu ada namanya syarat sholat, yang dimaksud syarat sahnya, ada namanya rukun sholat. Kalau syarat sholat itu harus ada full sampai akhir, sampai salam. Contoh syarat sahnya sholat adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Maka dari Allahu Akbar takbiratul ihram sampai salam yang kedua pun posisi harus tetap menghadap kiblat. Kalau duduk, berdiri, dadanya harus menghadap kiblat. Kalau mukanya kan melihat tempat sujud yang mengarah ke kiblat, gitu ya. Kan tempat sujudnya kan di depan kita, mengarah kiblat kan? Tentu berarti maksudnya juga menghadap kiblat. Paham? Itu syarat. Dan itu berlaku kalau sujud dan ruku, anggota ini yang atas tubuh kita termasuk kepala, pundak harus menghadap ke kiblat. Jadi jangan rukunya nyerong, sujudnya nyerong, karena di depan mungkin ada anak kecil, tunggu dulu. Kepikir nggak kira-kira gitu Pak? Anak saya di sini nih, saya nyerong aja nggak bisa. Tunggu atau gimana caranya ya supaya bisa sujud sesuai dengan syaratnya, itu menghadap kiblat. Itu sampai akhir. Jadi kalau ketika bapak-bapak salam tetap dadanya menghadap kiblat ya. Assalamualaikum warahmatullah. Mukanya saja yang noleh. Jadi jangan badannya ngikut. Assalamualaikum. Ini kayak nggak ada ini apa ya? Rusak mungkin ya. Nah, kalau orang yang tengkek, tengkek, nggak bisa ini, jadi dia nggak bisa bergerak, udah nyatu mungkin ya, selek berarti ya, mungkin ada sesuatu. Maka jangan ini, pakai mata aja. Assalamualaikum warahmatullah. Isyarah, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kalau ininya rusak ya, nggak bisa digerakkan. Kalau digerakkan, jangan ikut dadanya. Paham Pak ya? Kenapa? Karena menghadap kiblat termasuk syarat sholat. Yang kedua namanya rukun. Rukun sholat itu juga perbuatan yang menjadi hakikat atau bagian dari kewajiban di dalam sholat itu. Tetapi
ada waktunya tidak dilakukan lagi atau dilakukan nanti lagi. Contoh, rukun sholat membaca surah Al-Fatihah, itu termasuk rukun sholat bukan? Al-Fatihah rukun sholat. Apa selamanya baca Al-Fatihah? Ya enggak. Setelah takbiratul ihram mau Fatihah aja umpamanya, rukun bacanya bukan Fatihah, tasbih Sami Allahu liman hamidah. Nanti berdiri lagi rakaat kedua baru Al-Fatihah. Takbiratul ihram termasuk rukun salat bukan? Termasuk rukun salat. Berapa kali kita baca takbiratul ihram? Ya cuman sekali. Kalau yang lain namanya takbiratul intiqal. Itu berpindah ya dari satu rukun ke rukun lain, rukun fi'li yang lain. Paham Pak ya? Itu namanya biar kita tahu syurutun wa arkanun wa mubtilatun, perkara-perkara yang membatalkan. Nah, jadi apa itu? Yaitu segala perkara yang merusak substansi, yang merusak zatiyah sholat itu, sehingga sholat itu dianggap tidak menetapi syarat dan rukunnya, tidak absah, nggak sah. Nah, itu namanya perkara yang membatalkan sholat. Itu juga harus diperhatikan Pak. Jangan sampai kita nggak tahu. Orang belajar kedokteran biar tahu penyakit, betul nggak? Biar ngerti cara menangani penyakit, mengobati. Sama ngaji fikih Pak, ngobatin sholat, biar sholat kita nggak sakit mulu Pak. Karena kalau sholatnya sakit, sholatnya nggak bisa jadi syafaat kita. Mau nggak punya teman di dunia aja nih? Seneng nggak kalau punya teman wangi, seger, santun, sopan, menghibur, seneng ngasih ke bapak-bapak, ikhlas, cakep? Seneng nggak punya teman seperti itu? Seneng, betah kita tiap hari datang ke kita, ngomong enak, nyaman. Kita ada masalah dia bisa membantu. Nah, tapi kalau punya teman sebaliknya gimana? Datang mulu, minta kopi mulu, utang mulu, ngomongnya nggak bener. Udah sahada aja, udah jangan datang lagi, ngapa? Kan gitu. Coba bayangin Pak, kalau kita masuk alam kubur, masuk kemana? Kira-kira bakal mati nggak kita Pak? Mati. Itu sudah ada harapan. Tenang aja, nggak usah takut. Pasti mati semua Pak. Ya jangan takut nggak kebagian kematian ya. Ketika mati Pak, seseorang masuk alam kubur. Ya dikubur benar badannya. Masuk alam kubur juga ada kemuliaan Allah yang diberikan kepada orang yang sholatnya cakep. Sholatnya datang, nah di kanan kiri pokoknya datang dah gitu ya. Menjadi apa? Menjadi anis, penghibur Anda. Ya, ada sedekahnya, menjadi anis, penghibur Anda juga. Kalau sedekahnya cakep, bener ikhlas. Kalau sholatnya bagus, bener ikhlas, maka dia jadi teman yang mengasihkan Pak. Betah Pak. Enak nggak? Enak. Bayangin aja Pak, kalau Bapak sholatnya lagi nggak cakep, lagi banyak kesalahan, bayangin itu. Kalau lagi malas bagus ya, malas berbuat baik, bayangin itu dalam kuburnya, kita ditemani sholat. Sholatnya cakep apa enggak? Kalau cakep ya seneng. Pokoknya hitam, bau. Siapa sih lu? Gue sholat lu. Saya sholat kamu dulu di dunia. Malu nggak kira-kira? Nyesek kan? Makanya kita pikirkan itu Pak ya. Jadi perlulah kita menghayal dikit di kubur, saya ditemenin sholatnya berantakan, wudunya nggak beres, istijanya nggak benar, ya kentut ngerasa karena jadi imam maaf, ada itu yang cerita, jadi imam kentutnya nggak bau, gimana ya orang saya kentutnya nggak bau, terusin aja apa ya, malu sama manusia nggak malu sama Allah, gimana Pak? Ya mungkin sih nggak ada yang di sini yang mengalami, ada itu di sana ada Pak. Gimana saat kemarin saya ingin jadi imam tapi saya jamaahnya banyak banget sholat id lagi. Aduh. Mudah-mudahan antum dan Allah gitu ya. Itu banyak sekali kasus-kasus itu. Mudah-mudahan sholat kita Allah jadikan jadi sholat yang menjadi benar-benar imaduddin, menjadi penjaga penopang amal-amal ibadah kita dalam beragama ya, sehingga ibadah yang lain menjadi baik. Allah perbaiki amal kita yang lain. Caranya apa? Kita perbaiki salat kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Insyaallah kita lanjutkan tentang apa saja itu syarat-syarat salat. Sunanun sunnah-sunnah ya, makruh yang makruh apa saja insyaallah dibahas juga. Syarat-syarat salat mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tumtum ma'as salamah wal afiyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.